Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa adama naf'ah wulumihi wa bikum fid dharain amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali meskipun dalam secara virtual. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih cara membaca puisi yang baik dan benar. Di video kali ini ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu komponen-komponen membaca puisi, dan yang kedua langkah-langkah pemula belajar membaca puisi yang baik dan benar. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu komponen membaca puisi. Yang harus kita pelajari dan perhatikan dalam membaca puisi, yang pertama adalah penghayatan. Yang pertama adalah penghayatan, yang kedua adalah vokal, dan yang ketiga yaitu penampilan. Penghayatan sendiri adalah memahami isi puisi secara utuh. Bagaimana kita mengekspresikan terhadap teks yang ada dalam puisi. Dalam artian makna yang terkandung dalam puisi, bagaimana kita mengekspresikannya dalam bentuk nyata. Sehingga bagaimana kita bisa merasakan sendiri seakan-akan kita yang berada dalam posisi isi puisi tersebut. Misalkan contohnya puisi sedih maupun puisi tentang perjuangan. Jadi seakan-akan kita yang bersedih ataupun kita yang sedang berjuang, seperti itu. Berikut saya akan beri contoh pembacaan puisi yang sudah sesuai dengan penghayatan yang baik dan benar. Malam-malam kami diraya Pite, dicekam rudal, diintai peluru, diraungi ledakan-ledakan. Langit pun pecah, tanah terbelah, dan kaki anak kami patah. Dan kaki anak kami patah, dan hati anak kami pecah. Itulah tadi contoh pembacaan puisi yang sesuai dengan penghayatan yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vokal, yang mana ada 5 hal yang perlu kita tekankan atau yang perlu kita pahami dalam pemahaman vokal. Yang pertama yaitu lafal. Yang kedua kelancaran dalam pembacaan. Yang ketiga ketahanan. Ketahanan ini dalam artian ketika membawakan puisi, setiap pembacaan kita bisa mengatur nafas, tahan mana waktunya kita kuat, mempertahankan mana yang waktunya kita sedih, ya, dan seperti itulah. Dan yang terakhir yaitu tekanan. Setiap pembacaan puisi itu ada tekanan-tekanan tertentu yang harus dibaca, ditekan. Tidak semerta-merta semua dibaca sedih, tidak semerta-merta semua dibaca tegang maupun tegas. Jadi ada tekanan-tekanan yang membuat ritme dari pembacaan puisi tersebut terlihat menarik. Berikut ini merupakan contoh pembacaan puisi yang sudah memiliki vokal yang bagus. Susah debu, hinggaplah. Setetes embun, hinggaplah. Sebasah madu, hinggaplah. Menanggung biru langit moyangku, menanggung kara emas semesta, menanggung parau sekarat 7 benua. Jadi saya mengambil contoh-contoh pembacaan puisi sendiri
dari video saya sendiri, karena saya anggap mungkin cukup lah, meskipun tidak 100% bisa dikatakan baik, karena video-video tersebut saya ambil dari hasil juara-juara, baik juara tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi sudah sesuai dengan penilaian juri. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam belajar membaca puisi. Yang pertama yaitu memilih naskah puisi. Langkah yang pertama ini adalah memilih naskah puisi. Ini yang harus sangat diperhatikan. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang keliru dalam memilih naskah puisi. Karena dalam pemilihan naskah tersebut harus kita sesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Karena kalau orangnya karakternya dia keras, dia tegas, ketika dia memilih naskah yang sedih maupun tidak sesuai dengan karakternya, itu akan berefek kepada nanti ketika membacakan puisi. Jadi memilih naskah puisi ini kita harus sesuaikan dengan karakter kita. Sekiranya kita bisa memahami, bisa membawakan apa yang terkandung dalam isi puisi tersebut. Yang kedua yaitu memahami naskah puisi. Ini juga sangat penting. Ketika kita salah dalam memahami naskah puisi, maka pesan yang akan disampaikan itu akan keliru atau tidak akan sampai kepada pendengar. Dalam artian, kalau kita salah pemahaman, sepatutnya ini dibaca begini, sepatutnya ini intonasinya begini, tidak sesuai, maka itu akan berakibat kepada sistem penilaian maupun penampilan kita nanti ketika di lomba maupun penampilan-penampilan biasa seperti itu. Yang ketiga itu beri penjedaan atau pemenggalan. Di setiap pembacaan puisi itu ada jeda-jeda tertentu maupun ada penggalan-penggalan kata yang membuat ritme pembacaan puisi itu semakin menarik. Dalam artian, kalau kita membaca puisi secara lurus saja, secara tinggi terus ataupun rendah terus, itu tidak ada permainan ritme atau tidak ada jeda yang membuat keseimbangan dalam pembacaan puisi. Dan yang terakhir yaitu latihan. Latihan di sini dalam artian kita sering-sering membaca puisi, kita sering-sering menonton bagaimana pembacaan puisi yang baik dan benar, kita sering-sering melatih vokal kita sering melatih kelancaran berbahasa kita, intonasi, kekuatan nafas, mengatur nafas, itu sangat penting. Terutama pelatihan untuk pembacaan puisi ini yang sangat baik adalah ketika tengah malam. Ketika tengah malam itu usahakan kita belajar vokal, huruf vokal yang paling penting adalah A, I, W, O itu harus kita latih terus menerus. Agar kenapa? Agar vokal kita atau suara kita itu kelihatan lebih keras atau menggelegar. Baik maupun latihan dalam penampilan. Kalau kita tidak sering-sering latihan, maka tubuh kita akan kaku. Ketika kita harus bergerak gini, ketika harus begini, kalau tubuh kita kaku, tidak sering-sering latihan, maka itu kelihatannya itu tidak enak. Jadi latihan ini sangat penting. Jadi setidaknya sebisanya ajak teman-teman yang sama-sama suka membaca puisi, ajak kita latihan satu-satu, yang lain memberi penilaian itu. Alangkah lebih baiknya mengajak mentor, minta pendapat kepada guru atau kakak senior atau siapalah begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.